Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Irma Yuni, NIM 250441100050, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bidang studi Bahasa Indonesia. Saat ini saya mengajar di MTS Al-Wasliyah KM 6 Medan. Selamat menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan semua? Sudah, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ayo ketua kelas, silakan siapkan Berdiri. kelas. Bisa kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen satu persatu dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke. Dengarkan namanya, kemudian nanti yang namanya Ibu panggil. Tuju tangannya ya. Yang pertama, Adila Zahra, Aisyah Putri Pinim, Asifah Tiffany Caniago, Kartikana Pasif, Muhammad Ali Bainar, Melpa Riasa Boru Tumanggor, Novica Sari Boru Sinuraya, panjang ya namanya ya. Putra Haryanto, Ada Bu. Resya Aurelia, Rizky Azizi, kemudian Fatir Rahman Sasmita, Raditya Rahmansyah, Saya Bu. Lukman Hakim, Abil Maulana Limbong, Ada Bu. Ardiel Ismail, Ada Bu. Nada Fiona, Ali Fatul Cezi Pentola. Bisa namanya ya. Apa itu artinya namanya? Tahu namanya? Orang tuanya tahu namanya artinya? Kaisyah Barus. Oke, jadi semua hadir ya. Oke. Karena semua hadir, jadi kita masuk ke pembelajaran. Oke. Karena sudah selesai Ibu absen, jadi sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional.
sebelum memulai pembelajarannya, Ibu mau di atas meja itu buku satu, buku bahasa Indonesia sama pulpennya diletak di atas meja. Nanti Ibu kasih materi. Materinya nanti Ibu tampilkan di layar. Kalian boleh membuat catatan kecil atau menulis mana yang menurut kalian penting, ya. Nah, nanti setelah Ibu selesai menjelaskan, memaparkan materi, baru kita ada diskusi. Oke? Boleh perhatikan apa yang ada di depan, ya. Oke, yang pertama, Ibu mau menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian mampu untuk mengambil atau melihat informasi yang ada di dalam teks deskripsi. Oke, itu yang pertama. Untuk mencari informasi yang ada di dalam teks deskripsi. Kemudian yang kedua, mencari ide pokok dan ide pendukung di dalam teks deskripsi. Nanti ada teks deskripsi yang Ibu bagikan, nanti baru kalian analisa. Boleh kerja kelompok, tapi nanti masing-masing satu kelompok, satu orang saja untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Paham? Paham. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh kita ice breaking? Kita ice breaking dulu. Coba berdiri semua berhadapan. Berdiri berhadapan. Letakkan satu pulpen. Ini aja Pak. Ada biasanya di sana. Lihat sih. Nah, iya, kakak itu. Ya, oke. Perhatikan, pulpennya udah diletakkan di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah, jadi nggak ada yang kejauhan atau berdekatan ya. Oke, ingat, kalau Ibu bilang clap, clap. Oke, kalau Ibu bilang boom, apa beda? Boom. Oke, kalau Ibu bilang pen, baru rebut pulpennya. Siapa yang dapat, dia yang menang, angkat tangan. Oke, jangan kalau nggak dapat jangan marah, ya, nggak boleh ya. Cepat-cepatan, fokus, konsentrasi. Coba ya, coba sekali. Clap, boom. Oke, pen. Itu simulasi. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi dimulai. Boom. Clap. Ah, salah. Clap. Boom. Clap. Nggak fokus. Sekali lagi ya. Boleh sekali lagi ya. Sekali lagi, letak lagi di meja pulpennya. Di garis yang sama. Oke. Clap. Boom. Pen. Angkat, siapa yang menang? Mana pulpennya? Hilang. Satu batal. Oke, tepuk tangan semua. Nah, coba kalian lihat di depan. Ada gambar apa di depan? Gambar kegiatan. Buku. Nah, ini gambar, ini Ibu tanya gambar. Gambar apa ada di depan? Coba masing-masing kelompok, satu orang menyampaikan ke Ibu, kira-kira itu gambar apa, bentuknya seperti apa, warnanya apa. Mendeskripsikan benda ini, ketiga benda itu. Coba, siapa yang bisa angkat tangan satu orang? Ke kelompok depan.
tiga gambar ini? Satu kata aja. Bentuknya peta. Oke, buku itu bentuknya peta. Kelompok belakang, satu kata mendeskripsikan gambar itu. Banyak itu bisa dideskripsi. Kalau kelompok depan dari bentuk, apa kak? Mempunyai gambar. Iya, ada gambar. Oke, gambarnya apa kak? Gambar buah mangga. Oke, kelompok ini satu kata mendeskripsikan gambar. Apa kata-katanya? Ada tulisannya. Tulisannya apa? Mangga lagi. Apa bacaannya? Tulisannya? Ayo, satu kata. Olahraga. Kalau tadi yang pertama menjelaskan gambar, mencari informasi dari teks deskripsi, yaitu dari bentuk gambar tadi. Ada 3 buku, ada gambar tempat wisata. Nah, kalau yang kali ini kita belajar tentang mencari ide pokok dalam teks deskripsi. Sebelum kita sampai ke sini, Ibu mau mengulas. Kira-kira masih ingat nggak teks deskripsi itu apa ya? Coba, ada yang ingat? Kira-kira teks deskripsi itu apa ya, Bu? Lupa? Teks deskripsi itu teks yang isinya menjelaskan sesuatu, benda, tempat, pengalaman yang sudah dialami atau yang sudah dilewati kepada orang lain menggunakan panca indera. Kamu pernah nggak nonton di televisi food vlogger? Pernah. Dia contohnya lagi makan bakso yang pedas. Kamu nonton? Kamu sendiri di rumah nonton di televisi, kamu merasakan tidak baksonya? Enggak kan? Food vlogger itu yang makan, food vlogger itu yang meracik, ya kan Bang? Ya kan? Nah, kita cuma nonton, tapi karena dia menyampaikan deskripsi makanan dengan baik, dari rasa, bentuk, tekstur, racikan, kita jadi ngerasa gitu kan? Nelan air ludah, ngiler, ya enggak? Ada yang makan pedas, ada yang makan mie goreng, ada yang makan sushi, ada yang makan ramen, ya kan? Ada macam-macam aneka gorengan dengan cara makan yang berbeda. Ngiler nggak kira-kira? Apalagi kalau puasa, ngiler kan? Nah, seperti itu, itulah yang dinamakan teks deskripsi. Teks deskripsi itu boleh apa yang kamu lihat, kamu alami, kamu lewati, kamu gunakan, kamu pakai, kamu makan, itu boleh kamu deskripsikan ke orang lain. Bukan hanya bentuk video atau gambar. Jadi semua boleh. Kamu ini pulang sekolah atau besok ada jalan-jalan. Jalan-jalannya misalnya ke Bukit Lawang. Ya. Nah, satu hari yang kamu di sana itu kan pasti ada yang kamu lihat. Ada yang kamu makan. Ada yang kamu kerjakan. Entah itu mandi, entah itu naik gajah, entah itu lihat orang hutan. Ya kan? Itu semua kan kamu yang alami. Ini teman-teman gak ada yang ikut. Oke, ide pokok itu sama dengan tema. Dia mencakup secara keseluruhan sebuah teks atau bacaan. Ya, teksnya ya sama. Hanya saja penggunaannya beda-beda. Ide pokok itu misalnya di awal paragraf. Kalau tema itu boleh di awal, boleh di akhir. Atau sebaliknya. Sama, ide pokok dengan tema adalah inti dari keseluruhan sebuah cerita. Oke? Sekarang Ibu akan bagikan
LKPD-nya ya. Nah, ini satu orang buat namanya di bawah. Ya. Oke. Satu orang satu. Nanti kalau belum paham boleh ditanyakan lagi ke Ibu ya. Buat namanya di bawah. Ada namanya di bawah. Jangan dicoret-coret ya. Diisi apa yang diminta. Namanya di bawah. Diperhatikan. Oke? Ibu jelaskan. Di sini di bagian A ada paragraf. Ya. Ada teks 2 paragraf. Sedikit-sedikit. Ya, kamu tugasnya adalah menjawab di kegiatan yang B. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Kira-kira 2. Ide pendukungnya apa? Paragraf 2 juga. Kemudian yang di bawah. Apa tujuan penulis dalam teks deskripsi tersebut? Tujuannya apa? Untuk apa? Kemudian bagaimana suasana pasar tradisional? Teksnya dibaca dulu ya. Kemudian mengapa pasar dianggap sebagai ruang pertemuan warga? Oke. Nah, di bawah kamu mendeskripsikan tentang sesuatu. Bebas. Untuk soal nomor 2 kalau tidak muat boleh di belakang. Ya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 kalau tidak muat buat di belakang. Kamu hanya buat 2 paragraf. Deskripsikan terserah mau benda, mau makanan, mau tempat, mau kegiatan, apapun yang pernah kamu lakukan atau kamu lihat. Ada pertanyaan? Oke? Oke. Keadaan pasar. Nah, untuk ide pendukungnya apa di sini? Yang mendukung tentang keadaan pasar itu? Apakah di pasar ada jual mobil? Enggak kan? Nah, di pasar jual apa? Ya, boleh nomor 2. Nomor 3, boleh di belakang. Deskripsikan satu benda. Terserah abang mau deskripsikan apa. Abang punya sepeda baru, deskripsikan sepeda baru. Nomor 1, baca teksnya. Oh, boleh di belakang.
tradisional. Buatlah di sini pasar tradisional. Pendukungnya apa di sini? Baca lagi. Kira-kira di pasar tradisional itu apa aja ya yang ada? Jual apa aja? Yang mendukung tentang pasar tradisional. Untuk yang nomor 3 boleh, kalau tidak mau di sini boleh di belakang. Dibuat nomornya biar nanti waktu membaca jurnal tidak salah. Ya. Oke ya. Oke. Jangan malu, jangan ragu. Jangan malu, jangan ragu dengan apa yang kamu tulis. Itulah hasil pengalamanku. Ya. Oke. Sekarang setiap satu kelompok, Ibu minta 1 orang perwakilan ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke? Kelompok mana dulu yang mau ke depan? Kelompok mana dulu? Atau Ibu tunjuk? Oke? Ibu tunjuk? Ayo, Nada. Ke depan. Siapa? Kelompok Nada. Siapa yang mau ke depan boleh? Yang lain boleh perhatikan kira-kira ada yang sama atau tidak. Ya, bukan berarti yang di depan ini jelek, punya kamu juga lebih jelek, enggak. Bukan yang berarti di depan ini yang paling bagus, kamu lebih bagus, enggak. Kita sama-sama belajar di sini ya. Apa yang kamu buat itulah yang terbaik. Ya, ini ya. Kita buat ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, boleh perkenalkan diri dulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang semangat. Ulang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alifatul Jenny Mentola, biasa dipanggil Jenny. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung baca. Langsung baca. Paragraf 1 itu pokoknya. Paragraf 1 ini pokoknya, pagi hari pasar tradisional selalu ramai. Di pendukungnya, aroma sayuran segar, ikan dan rempah-rempah bercampur jadi satu. Paragraf kedua, di pokok, pasar ini bukan hanya tempat jual beli, melainkan juga ruang pertemuan warga. Di pendukungnya, suasana kebersamaan terasa hangat di tengah kesibukan yang tak jual beli. Apa tujuan penulis dalam teks deskripsi tersebut? Tujuannya adalah menceritakan suasana pasar pagi hari. Bagaimana suasana pasar tradisional pada pagi hari? Suasana kebersamaan terasa hangat di tengah kesibukan transaksi jual beli. Mengapa pasar tidak bergerak? Kami berangkat dari rumah pada pukul 9, sesampainya di sana pada pukul 11 siang. Kami berangkat menggunakan kendaraan mobil dengan tarif yang ditetapkan. Di sana tiket masuk harganya 190.000 per orang. Di sana kami melihat berbagai macam wahana. Kami juga melihat berbagai macam pedagang yang berjualan makanan. Suasana di sana ramai, sejuk karena dibelas kaki. Demikianlah hasil presentasi saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Diskusi kami. kegiatan diskusi hari ini. Paragraf 1 Ulangan sedikit ya. Pagi hari di pasar tradisional selalu ramai, berjajar rapi di sepanjang lorong. Para pendukung deretan pedagang dengan berbagai dagangan.
ya, bukan tempat wisata yang alam bebas ya, tapi dia berpetualangan. Ada lagi? Untuk ide pokoknya pas? Pas ya? Pas Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Ayo, ini selesai. Oke, bukunya kalau yang udah selesai boleh disimpan bukunya. Sambil perhatikan Ibu. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi, membaca dan memirsa ya. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.